Adik-adik calon penerima komuni pertama yang baik, selamat datang kembali dalam channel ini. Topik kita dalam video ini adalah tentang 5 perintah gereja. Saya akan melengkapi setiap perintah gereja dengan penjelasan singkat dan sederhana untuk kita bisa pahami lebih dalam. Baiklah, mari kita mulai dengan doa Ratu Surga. Doa ini biasanya didoakan selama masa Paskah. Marilah kita berdoa. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan tema 5 perintah gereja Katolik. 1. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Adik-adik sekalian, misa yang dimaksud di sini adalah misa khusus yang bersifat wajib. Biasanya dirayakan pada hari biasa, misalnya, Hari Raya Orang Kudus, Yesus naik ke surga, dan hari raya lainnya yang sudah diatur dalam kalender liturgi gereja. Biasanya selalu ada pengumuman dari paroki tentang misa hari raya pada hari biasa selain hari Minggu. Karena itu, adik-adik diwajibkan untuk ikut misa. 2. Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Adik-adik sekalian, setelah menerima komuni pertama, Anda mempunyai kewajiban untuk mengikuti misa setiap minggu. Selain hari Minggu, ada juga perayaan misa lain yang wajib diikuti seperti pada perintah pertama dan secara khusus pada misa Rabu Abu, dan Pekan Suci seperti Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Malam Paskah. Silakan selalu mendengarkan pengumuman dari paroki supaya dapat mengikuti jadwal misa yang wajib diikuti. Mengenai kerja pada hari Minggu. Hari Minggu adalah hari khusus untuk memuliakan Tuhan lewat ibadat sabda atau perayaan Ekaristi. Janganlah melakukan pekerjaan berat yang membuat Anda tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Utamakan pergi ke gereja untuk ibadat atau misa untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Setelah misa atau ibadat Anda bisa melakukan pekerjaan tetapi yang ringan saja. Misalnya bersihkan rumah, cuci pakaian, dan bantu orang tua memasak di rumah. Anda juga boleh rekreasi dengan teman-teman setelah ibadat atau misa. Pada hari Minggu tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat seperti kerja membangun rumah, kerja di kebun, kerja di proyek, atau jenis kerja berat lainnya yang menguras tenaga banyak untuk mendapat upah. Kerja bakti sosial boleh dilakukan kalau semuanya sudah mengikuti ibadat atau misa hari Minggu. Ingat bahwa hari Minggu adalah hari untuk Tuhan. 3. Berpuasa dan berpantang pada hari yang ditentukan. Puasa adalah tidak makan dan tidak minum atau tidak boleh jajan, sedangkan pantang adalah tidak makan salah satu jenis makanan kesukaan atau tidak melakukan suatu hobi atau kesenangan setiap hari yang membutuhkan biaya banyak. Puasa dan pantang wajib dilakukan sekaligus pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung kecuali karena sakit. Puasa dilakukan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, kecuali karena sakit. Puasa bagi umat Katolik adalah makan kenyang sekali dalam sehari yang dilakukan pada hari Jumat selama masa Prapaskah. Pertama kita menjelaskan sedikit tentang pantang. Pantang adalah tidak melakukan salah satu kebiasaan yang paling disukai seperti pantang makanan, pantang salah satu jenis makanan kesukaan, seperti daging, dan kesukaan lainnya seperti alkohol dan lain-lain. Pantang kebiasaan atau hobi, pantang main game, isap rokok, bagadang, kumpul rame-rame sambil nyanyi musik profan, pergaulan bebas, marah-marah dan lain-lain. Setiap orang secara pribadi bebas memilih jenis pantangan apa yang dilakukan selama masa Prapaskah. Kedua, kita menjelaskan tentang puasa. Puasa dilakukan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, kecuali karena sakit. Puasa bagi umat Katolik adalah makan kenyang sekali dalam sehari yang dilakukan pada hari Jumat selama masa Prapaskah. Puasa, biasanya dilakukan pada hari Rabu Abu, hari Jumat selama masa Prapaskah, dan Jumat Agung. Biasanya, selama berpuasa umat tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ikan mentah atau semua jenis makanan yang berdarah. Untuk menghindari pelanggaran waktu puasa maka umat Katolik dianjurkan untuk tidak melakukan pesta besar seperti nikah adat atau nikah gereja, pesta syukuran, selama masa Prapaskah. Kecuali dalam situasi tertentu seperti kematian terpaksa tidak berpuasa karena adat budaya. Tetapi semuanya dilakukan dalam situasi duka.
Setelah acara kematian, setiap umat Katolik memilih hari lain untuk berpuasa dan berpantang secara pribadi. Demikian juga dalam acara tertentu seperti pemberkatan gereja yang dilakukan pada hari Jumat bisa dilakukan setelah mendapat izin dari uskup setempat. Setelah itu sebagai pengganti puasa hari Jumat bisa pilih hari berikutnya seperti Sabtu atau Minggu. Puasa dalam semua situasi tetap dilakukan dengan semangat pertobatan, kesedihan sebagai manusia berdosa yang ingin bertobat. Keempat, mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali setahun. Mengaku dosa merupakan kewajiban yang dilakukan oleh umat Katolik. Tanda sebagai umat yang rendah hati, yang tidak sempurna, yang selalu jatuh dalam dosa dan ingin selalu memperbaiki hidupnya. Kalau merasa ada dosa maka jangan tunggu sampai 1 tahun. Jenis dosa baik dosa ringan maupun dosa berat akan dijelaskan secara langsung oleh katekis, guru agama dan kalau bisa orang tua Anda sendiri. Adik-adik yang menerima komuni pertama hanya mengaku dosa-dosa ringan saja. Silahkan tanya kepada guru agama dan orang tua. Anda bisa mengaku dosa setiap minggu atau setiap saat supaya layak menerima komuni suci setiap misa harian atau misa mingguan. Di setiap paroki selalu ada tempat untuk mengaku dosa. Anda juga bisa meminta langsung kepada para pastor di paroki untuk mengaku dosa. Pastor hanyalah pelayan Tuhan yang duduk di tempat Tuhan yang diberi kuasa oleh gereja dan Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa mereka yang datang mengaku dosa. Pada saat pengakuan, Anda mengaku dosa kepada Tuhan Allah. Jangan khawatir kalau takut dosamu diketahui orang lain. Pastor sudah bersumpah sampai mati untuk tidak menceritakan rahasia pengakuan umat kepada siapapun bahkan dengan teman-teman pastor sendiri. Rahasia dosa adalah rahasia pastor dan Tuhan. Hukuman bagi pastor yang membocorkan rahasia pengakuan adalah pastornya diekskomunikasikan dari gereja Katolik. 5. Sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Adik-adik sekalian, setelah komuni pertama Anda akan terus menerima komuni setiap kali ada perayaan misa. Komuni tidak hanya pada masa Paskah tetapi setiap misa yang dirayakan setiap hari dan hari Minggu. Paskah Kristus dirayakan setiap kali pastor merayakan misa. Demikian adik-adik materi kita pada kesempatan ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat guru agama, katekis dan orang tua masing-masing. Selamat belajar dan sukses untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkatimu semua.